Mari kita siapkan hati, karena saya akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, The Power of Faith. Nah ini dia gambarnya. The Power of Faith. Bagus ya. Ini orang angkat besi, The Power of Faith. Apa artinya pendeta? Ada kekuatan di dalam iman. Sama-sama bilang sama saya, iman. Karena minggu ini Gembala Jemaat sedang memberikan tema minggu ini, rahasia kunci kerajaan Allah. Di sesi pertama, Wakil Gembala kita Bapak Pendeta Yunus Kurniawan sudah memberikan pandangan bagaimana rahasia kunci kerajaan Allah. Dan salah satu kunci rahasia kerajaan Allah adalah ketika kita sebagai orang percaya punya iman. Karena realitanya kita bisa nggak pandai. Kita bisa menjadi seorang yang tidak punya koneksi bagus. Kita mungkin adalah orang yang hidup dalam keadaan kekurangan. Tapi selama kita punya iman, mujizat itu nyata. Dan Alkitab pernah menuliskan satu kisah dahsyat dari seorang yang beriman. Bahkan nama orang ini tidak pernah disebutkan. Alkitab hanya memakai istilah wanita yang pendarahan 12 tahun. Tapi kisahnya mampu menembus ribuan tahun dan terus menjadi teladan. Until today kita belajar bagaimana ada kuasa, ada kekuatan di dalam iman. Kita buka dari Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya semangat sekali untuk dapat mengimpartasikan pemahaman firman ini bagi setiap saudara. Baik saudara yang di rumah maupun yang di perjalanan. Perhatikan ayat-ayat yang saya baca dan ini menjadi kisah yang memberikan kekuatan bagi kita supaya di akhir 2020 ini kita tetap melihat kepastian di tengah ketidakpastian. Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai dengan 34. Alkitab katakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah berapa lama? 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya. Apa kata Alkitab? Keadaannya makin memburuk. Ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Sebab kata wanita ini, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Bahasa aslinya dipakai kata power, ada sesuatu yang keluar, ada power, ada kekuatan, ada tenaga. Lalu Yesus berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat terakhir yang bisa baca, yang lihat ayat ini di layar saudara sama-sama. Maka katanya kepada perempuan itu, katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakitmu. Nah saudara, wanita Yahudi ini sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan saya percaya ini bukan kisah yang asing bagi saya dan saudara. Kita sudah mendengar banyak tafsiran mengenai kisah ini. 12 tahun pendarahan yang dialami wanita ini adalah sebuah tekanan yang berat. Keadaan yang sangat terpukul. Bahkan dia sudah coba berusaha mencari kesembuhan. Dia habiskan banyak hal. Tapi ayat yang ke-26 katakan keadaannya semakin parah. Nah coba bayangkan saudara. Penyakitnya ini bukan cuma membuat dia mengalami kelemahan. Tetapi juga ada satu hal yang sangat memalukan. Karena orang yang menderita penyakit ini pada masa itu ada tekanan secara seremonial. Saya ungkap beberapa hal. Kalau saudara belajar secara lebih dalam, penderitaan wanita ini bukan hanya bersifat tentang fisik ya, tapi juga psikis. Saya catat minimal ada 5 hal yang dialami oleh wanita ini ketika Tuhan izinkan dia mengalami pendarahan selama 12 tahun. Yang pertama, sederhana, sudah pasti penderitaan secara fisik, secara medis. Tubuh pasti menjadi lebih lemah. Yang kedua, secara sosial. Karena pada waktu itu dalam imamat jelas Taurat mengatakan orang yang mengeluarkan lelehan dari tubuhnya itu dianggap najis.
Bahkan sama seperti seorang yang kena mayat yang tidak dikuburkan, itu kena najis. Atau orang yang melakukan tindak asusila, itu gabungannya sama, najis. Jadi di mata sosial, orang yang melihat wanita ini mandang sebelah mata. Itu tekanan luar biasa. Betul saudara. Ketika kita ditolak dari sebuah komunitas, ketika kita tidak dianggap seperti layaknya normal, itu tekanan berat. Yang ketiga, penderitaan secara rohani. Jelas karena hukum seremonialnya wanita ini bahkan tidak boleh beribadah. Orang yang dianggap najis, orang yang belum tahir tidak boleh beribadah. Kita pada masa seperti ini banyak jemaat mengeluh kepada Pak Yunus, kepada Pak Fernando mungkin, kepada saya. Mereka bilang, Pak kapan ibadah buka? Makanya tadi salah satu yang disampaikan juga kepada Gembala, Pak Gembala tadi udah banyak persiapan. Tahun depan vaksin sudah beredar, gereja siap buka. Karena memang dulu kita kalau punya masalah, beban, persoalan gitu, datang ke gereja, bahkan belum firman saja, kita sudah terberkati loh melalui pujian, penyembahan. Ada hal yang berbeda gitu ketika kita melakukan ibadah langsung. Tapi sekarang sejak ibadah secara streaming, kita butuh fokus lebih. Orang kesulitan mendapat makna komplit dalam sebuah ibadah streaming. Makanya mereka bilang, Pak kapan kita ibadah? Karena ada kekuatan. Nah saudara bayangkan gak? 12 tahun perempuan ini dalam keadaan sakit, dia gak bisa beribadah. Karena hukumnya orang yang tetap datang dalam keadaan najis dilempari batu sampai mati. Yang keempat, apa penderitaannya? Sederhana, secara ekonomi. Markus pasal 5 ayat 26 dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai dia habiskan segala sesuatunya, but nothing happened. Dia tetap sakit dan semakin parah. Yang kelima, apa penderitaan yang dialami? Sederhana, nggak kawin-kawin, ya kan? Siapa yang mau kawin sama dia? Dan itu kan penderitaan tersendiri. Tapi ketika dia dengar tentang Yesus, ketika dia tahu Yesus yang banyak melakukan mujizat, tiba di kotanya. Disinilah the power of faith terjadi dalam kehidupannya. Saya mau saudara, kisah yang sederhana ini menjadi kisah yang luar biasa dalam hidup saya dan hidup saudara. Karena saya percaya tidak sedikit dari saudara yang menyaksikan live streaming ini dalam keadaan yang tidak baik. I don't know, mungkin keluarga, mungkin ekonomi, mungkin karir, pekerjaan, mungkin engkau terlilit hutang, mungkin engkau difitnah, mungkin engkau diperlakukan tidak adil. Tapi saya percaya selama kita punya iman, hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Makanya kalau saudara lihat dari kisah wanita ini ada beberapa hal yang akan menjadi contoh bagi saya dan bagi saudara. Dan itu yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena ketika wanita ini mendengar tentang Yesus, dia langsung berbuat sesuatu. Dia berjuang. Walaupun mungkin dia dikucilkan, walaupun mungkin kemungkinan untuk dia berjumpa dengan Yesus nggak akan dapat. Tapi iman dia mengubah keadaannya. Makanya dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Karena yang menarik begini saudara. 12 tahun itu kan waktu yang lama. Dan hal yang paling membosankan, hal yang paling berat dalam hidup seseorang adalah ketika menunggu. Ya kan? Nunggu itu gak enak. Apalagi menunggu tanpa kepastian. Orang yang mengalami menunggu tanpa kepastian itu kecenderungannya semakin lemah. Lebih mudah putus asa. Tidak sedikit orang yang menunggu tanpa kepastian akhirnya kecewa. Masalah kita dengan wanita ini mungkin berbeda. Saudara mungkin gak punya masalah pendarahan. Tapi apapun masalah saudara, menunggu untuk selesainya sebuah masalah adalah hal yang berat. Saya ada satu jemaat yang dia sedang berproses hukum. Dan itu cukup berat bagi dirinya. Karena kalau masalah hukum kan kita pengennya cepat-cepat selesai. Tapi hukum ada kalanya menunggu waktu. Yang berat itu bukan ketika kita menghadapi orangnya. Yang berat itu ketika menunggu nih, putusan demi putusan. Kan nanti ada somasi pertama, ada somasi kedua, somasi ketiga. Belum lagi nanti masuk ke pengadilan, apa nih permasalahannya nih, bisa dipidana atau harus perdata. Itu berat saudara. Dalam menunggu itu tidak mudah. Tapi wanita ini mengajarkan hal yang luar biasa. Iman bukan hanya membuat kita merebut sesuatu. Dengar baik saudara. Iman bukan hanya membuat kita mempercayai hal-hal yang ajaib akan terjadi. Tapi sebenarnya iman juga mengajar kita membuat untuk tetap bertahan dalam segala keadaan dan kondisi. 12 tahun. Kenapa gak dari awal wanita ini bunuh diri? Kenapa gak dari awal wanita ini putus asa? Tapi dia tunggu sampai akhirnya mujizat menjadi nyata. Makanya lagunya apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang pertama, bagaimana kita melihat kuasa atau kekuatan dalam iman kita? Kejadian pasal 40, 14, 15 dan ayat yang ke-23. Jadi kita lompat. Kejadian 40, kita mulai dulu 14, 15, lalu kita lompat ayat yang ke-23. Ini kisah tentang seorang yang dihianati, seorang yang harus menunggu tanpa kepastian, sama dengan proses wanita pendaran 12 tahun ini. Kejadian 40 ayat 14 saya baca, tetapi ingatlah kepadaku. Jadi ini peristiwanya, Yusuf sudah difitnah oleh istri Potifar dan dipenjarakan. Di dalam penjara dia bertemu dengan dua orang yang pada akhirnya menceritakan mimpinya. Orang yang pertama dia akan mati, tapi orang yang kedua dia punya kesempatan untuk hidup bahkan lebih sukses di bawah kepemimpinan Firaun. Nah, kepada orang yang selamat ini Yusuf berkata setelah dia menerjemahkan mimpinya, dia bilang begini, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolong keluarkan aku dari rumah ini. Ayat 15 dikatakan, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Jadi sudah disampaikan oleh Yusuf, you ingat ya sama saya udah bantu sama you, tapi nanti kalau you nanti udah ketemu Firaun ingat. Tapi ayat 23, Kejadian 40 ayat 23, apa yang Alkitab katakan? Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan apa kata Alkitab? Dilupakannya. Yang pertama, kenapa kita melihat kekuatan di dalam iman kita? Sederhana. Karena sesungguhnya iman membuat kita bertahan di tengah situasi yang kita tidak sukai. Berapa banyak hari ini kita hidup dalam keadaan yang tidak kita sukai? Contohnya saya ambil sederhana. Tuhan tempatkan kita berkarir di sebuah kantor. Tapi gak nyaman. Mungkin atasannya rese. Ya kan ada aja salah kita. Kita udah do the best nih. Kita udah coba kerjakan yang terbaik. Tapi gak tahu selalu kurang aja di mata atasan kita. Mau keluar kantor salah. Mau bertahan salah. Sampai sini saudara paham gak mas saya? Di kantor kita punya customer nyebelin banget. Nanyanya mah detail ya kan. Kan ada yang kayak gitu kan. Istri saya kan pernah kerja di penjualan mobil. Ya kan, jadi dia tahu customer yang menyenangkan sama customer yang rese itu ketahuan. Jadi ada customer tuh yang gak banyak nanya tapi beli. Tapi ada customer yang dia nanya tuh kalau bisa sampai ke baut-bautnya gitu. Ini bautnya dibuatnya bagaimana, pokoknya sampai rangka mobilnya, keamanannya. Ujung-ujungnya gak jadi beli dong, ya kan. Itu kan keadaan yang tidak nyaman. Sebagian saudara yang dagang ngerti maksud saya. Ada orang yang datang beli lalu terjadi transaksi. Tapi ada yang negosiasi dengan cara-cara yang gak manusiawi. Ngerti kan maksudnya? Seringkali kita mau penat gitu. Tapi kan itu kan keadaan yang tidak nyaman yang membuat kita harus bertahan. Apalagi tempat-tempat yang membuat kita gak nyaman tapi harus bertahan. Numpang di rumah mertua, itu juga sama persis. Ya kan? Kalau numpang di rumah mertua kan gitu. Segala hal yang kita inginkan gak bisa langsung kita laksanakan. Harus lihat dulu cocok atau tidak, mertua suka atau enggak. Bahkan gelas pecah saja di rumah mertua yang bisa disalahin kita. Kenapa? Numpang. Itu keadaan yang tidak enak tapi harus bertahan. Apalagi? Tinggal di lingkungan yang berbeda iman. Itu juga berat itu. Saya ingat betul. Jadi kan saya dulu kan tinggal di daerah Surabaya. Lalu puji Tuhan pindah ke Jakarta Timur. Di daerah Rusun Nawa Tipar Cakung. Lu ngerti dong Rusun ya kan, tempat kecil. Pokoknya imut-imut lah di sana. Nah, jadi dari satu lorong panjang itu sama depan kan, pokoknya nanti saudara datang ke Rusun lah kalau pengen tahu. Blok apa sih pendeta? Rusunawa, Blok Angsana. Mungkin beberapa yang dulu penduduk sana sekarang nonton juga streaming ini. Jadi waktu saya tinggal di sana, kanan kiri saya tuh beda keyakinan.
Ditambah lagi, dia juga punya jabatan dalam keagamaan, kira-kira seperti itu. Waduh, repot loh. Repot minta ampun. Tapi kan kita sebagai Kristen, saya sebagai orang percaya harus menunjukkan kasih Kristus. Itu awal-awal datang, kan saya selalu senyum terus. Pokoknya sama security saya senyum, sama orang gila di rusun itu juga saya senyum. Saya, permisi Bapak, permisi. Dia cuekin loh, dia cuekin bener. Saya udah, pokoknya kalau dia keluar pagi nih, saya sengaja tuh keluar pagi. Maksudnya supaya ada komunikasi. Saya keluar, mungkin kayaknya dia tahu gara-gara saya pendeta. Jadi kan waktu masuk situ kan datanya muncul kan. Setiap pagi saya, pagi Pak. Masih mending kalau dia angguk, boro-boro. Dia lihat saya juga enggak. Setiap saya tegur, enggak digubris pokoknya. Itu kan keadaan yang tidak nyaman, tapi harus bertahan. Kan nggak punya uang, cuma tinggal di rusun, jadinya harus bertahan. Sampai akhirnya saya satu kali pelihara anjing. Saya bilang kalau setiap lewat, saya bilang kencing di situ. Itu keadaan yang tidak nyaman. Apalagi keadaan yang tidak nyaman tapi membuat kita harus tetap bertahan. Sama pasangan juga tuh seringkali. Kita melihat perbedaan karakter, pasangan kita mungkin egois, emosional orangnya, tapi harus tetap bertahan. Tahu nggak saudara? Ketika kita bertahan, sebenarnya itu mengajarkan kita tentang sebuah pengharapan. Hidup ini semua kita ingin yang bagus. Dalam rumah, pekerjaan, karir, masa depan kita ingin yang the best. Tapi realitanya ada kalanya Tuhan izinkan kita di tengah kondisi keadaan yang nggak ada kepastian di dalamnya. Sama seperti perempuan ini. 12 tahun loh saudara. Dia cari kesembuhan, dia cari dari obat medis sampai mungkin alternatif. Dia mungkin udah datang ke banyak imam, tapi entah mengapa nggak ada kesembuhan. Tapi apa yang membuat dia melihat mujizat? Sederhana, imannya membuat dia bertahan. Orang yang bertahan itu akan lebih sabar. Orang yang bertahan itu akan lebih bijak. Orang yang lebih yang bertahan itu akan mampu mengendalikan hal-hal yang kedagingan. Pak, Bu, sebenarnya berapa banyak dari antara saudara yang hari ini dalam keadaan yang sangat pahit? Mungkin bukan bicara lagi tentang keluarga, mungkin keuangan. Sebagian kita bilang, pendeta mau sampai kapan saya kekurangan seperti ini? Mungkin sebagian kita bilang, pendeta saya udah lama pendeta menunggu keturunan. Saya udah doa, saya perjamuan, saya ikut segala macam bentuk ibadah. But gak ada keturunan yang Tuhan berikan. Sebagian kita mungkin bilang, pendeta saya lagi nanti, kapan saya punya tempat tinggal. Saya doa seperti gembala doa, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Tapi sampai hari ini saya bahkan gak punya tempat tinggal. Sebagian kita mungkin bilang, pendeta saya lagi cari kerjaan. Sampai kapan saya harus lamar terus, gak ada kepastian. Apapun kondisi yang tidak menyenangkan, selama engkau punya iman, engkau akan tetap bertahan. Kenapa? Karena kita tahu penyertaan Tuhan sempurna. Loh, keadaan yang gak nyaman ini justru akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Ketika kita ditekan, ketika keadaan yang tidak mengenakan terjadi, sebenarnya ada proses untuk kita lebih maju. Pernah dengar kesaksian gembala jemaat kita, Bapak Pendeta Helmi Janto? Saudara jangan lihat Bapak Gembala hari ini. Beliau itu juga pernah mengalami masa-masa yang menyedihkan secara manusia. Pak Gembala yang ngomong di mimbar. Beliau katakan, saya pernah dihina. Maaf ya saudara, sampai dikatain sesuatu. Ya karena live streaming aja saya gak enak ngomong. Tapi waktu itu Pak Gembala sebut, dikatain. Jelas-jelas dihina, dikatain. Udah kita dibilang, kamu kan orang miskin. Tapi yang menarik, gembala kita tidak melihat itu sebagai sebuah keputusasaan. Dia gak meratapi diri dan berkata, ya memang nasib saya, ya memang mungkin Tuhan gak ciptakan saya dalam keadaan yang baik. No, dia jadikan tekanan itu untuk membuat dia semakin keluar. Sama seperti khotbah Pendeta Richard. Jadilah bola, ketika engkau ditekan di dalam air, semakin ditekan engkau akan timbul semakin tinggi. Itu hidup orang percaya. Iman bukan hanya membuat kita merebut sesuatu, tapi iman membuat kita bertahan. Salah satu aplikasi yang paling terkenal yang hari ini kita juga pakai di setiap smartphone kita namanya WhatsApp. Saudara tahu nggak kisah pendiri WhatsApp? Saya catat dalam khotbah saya. Jadi kalau saudara belajar pendiri WhatsApp, pemilik aplikasi WhatsApp namanya Jan Koum. Nanti saudara pulang searching aja. Tunggu selesai khotbah, selesai doa berkat baru nanti searching. Karena ada banyak jemaat baru bilang gitu langsung di searching. Namanya Jan Koum. Jadi dia pendiri WhatsApp. Nah saudara tahu nggak? Realita hidup yang Tuhan izinkan dari sejak dia lahir. Jadi dia lahir di salah satu negara di mana ras yang dia miliki itu ditekan. Nanti saudara cari lengkapnya di YouTube lah. Atau saudara bisa searching di Google. Jadi pendiri WhatsApp ini dalam keadaan miskin dilahirkan. Dan belum dia lama beranjak dewasa, Tuhan izinin papanya meninggal.
Jadi dia harus menjadi tulang punggung bagi keluarga. Selama dia lagi mencari pekerjaan, ibunya divonis kena kanker. Jadi dia dicatat dia pernah bekerja sebagai tukang sapu jalanan, dia pernah jadi tukang sampah, bahkan ada kondisi di mana dia nggak punya pekerjaan dan nggak punya uang, dia akhirnya menjadi seorang pengemis. Lalu apa hubungannya pendeta? Seorang yang kekurangan sekarang jadi seorang programmer yang handal, sederhana. Dia belajar dari buku-buku bekas yang dibuang sama orang. Dia belajar dan dia mulai tertarik tentang programmer. Dia datang ke setiap toko koran pada waktu itu, koran-koran pinggir jalan, dia coba terus cari buku-buku yang second yang bisa dia baca. Dari situ dia belajar. Sampai akhirnya Tuhan mulai ubah kerja keras dia menjadi sebuah hal yang membuahkan hasil. Dia mulai masuk ke Yahoo, ditawarin sama orang karena dia ngerti programmer, sampai akhirnya dilihat bagus, dia masuk. Dia sempat kuliah dari uang itu karena dia ingin memperbagus pendidikan dia tentang programmer. Tapi entah bagaimana dia di DO dari kampus, dia dikeluarkan. Banyak kekecewaan, banyak tekanan, banyak keadaan yang menyakitkan. Tapi dia bilang apa? Justru itu yang membuat hari ini aku menjadi sukses. Hal yang menyakitkan, hal yang memperburuk hidupnya, itu yang membuat dia terus naik. Karena memang secara psikologis, manusia itu keluar potensi ketika tertekan. Pernah ingat khotbah saya beberapa waktu yang lalu? Mana lebih cepat? Kita lari dikejar anjing buas, sama kita lari dengan program diet. Beda. Orang yang punya program diet untuk lari ya kan. Contohnya saya juga program diet. Setelah memasuki masa-masa di rumah saja, berat badan kan bertambah ya kan. Banyak yang udah WA, Pak kayaknya makin bulat ya. Iya. Karena kan lebih banyak berbaring. Makanan pokoknya melimpah aja. Ada aja tuh jemaat-jemaat Tuhan yang murah hati tuh. Berkati makanan. Kan kalau dibuang sayang, dikasih orang juga saya gak rela. Jadi saya makan. Saya udah berencana nih. Sama istri saya juga kan baru melahirkan kan. Ngerti dong kalau baru melahirkan kan gemuk-gemuk. Kita berencana nih. Waduh pokoknya mau lari. Kalau bisa minimal 1 jam. Itu minimal. Tapi memang kenyataan tidak seindah rencana ya kan. Saya lari pertama. Saya keliling komplek tuh saya lari tuh. Putaran pertama tuh saya atlet lah. Putaran kedua mulai jalan cepat. Putaran ketiga mulai bilang, ya kalau memang Tuhan suka saya seperti ini, maka terjadilah seperti apa yang Tuhan mau. Tapi beda. Kalau saya dikejar sama anjing buas, daya lari saya akan lebih maksimal ya kan. Bahkan pagar yang mungkin tingginya 1,5 meter, yang gak mungkin saya lompati, tapi karena tekanan dikejar anjing buas, saya lompat. Itu kan kenyataan manusia. Semalam Bekasi daerah Tambun baru saja terjadi kebakaran di salah satu pasar. Menghabiskan 7 ruko sejauh ini yang saya tahu. Dan nanti saudara bisa lihat di Instagram bagaimana orang angkat lemari. Karena dia mau menyelamatin tokonya, dia angkat lemari loh. Bagaimana bisa kekuatan sebesar itu terjadi? Karena tekanan. Nah coba deh saudara lihat tekanan apa yang hari ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. I don't know. Mungkin keuangan saudara, mungkin pasangan saudara, mungkin sakit penyakit saudara, mungkin keadaan di sekitar mengekat. Tapi jadikan ini sebagai momentum untuk engkau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Kan itu yang dialami gembala jemaat kita. Udah pernah dengar kisah tentang kisah pendeta Yunus? Waktu dia dihina di tempat di mana dia melayani dulu. Ketika orang berkata, yang lain udah pada khotbah, kamu cuma WL terus. Tapi tekanan ini gak membuat Pak Yunus kecewa sama Tuhan. Dia gak mulai membandingkan kenapa Tuhan izinkan yang lain lebih sukses daripada saya. No, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Dan hari ini Tuhan percayakan sebagai seorang wakil gembala di GBI HMJ. Kenapa? Karena pendeta Yunus bersama Tante Tini selalu bertahan dalam segala keadaan, tekanan, dan kondisi. Makanya tadi Pak Yunus, nanti lihat sesi jam 9 itu. Pak Yunus sampai bilang, makasih Pak Gembala gaji gak dipotong. Karena dulu gak ada penghargaan. Keadaannya berbeda, pelayanan bahkan Om Yunus yang harus korban dengan dana sendiri sedangkan beliau sudah tidak bekerja. Tapi segala tekanan keadaan yang buruk membuat hari ini Om Yunus dipercaya lebih. Orang yang bertahan akan melihat kemenangan dalam kehidupannya. Hari ini saudara yang sedang berjuang saya mau katakan semangat. Yang di rumah sama-sama yang nonton live streaming katakan semangat. Yang lagi berjuang dalam rumah tangga katakan semangat. Yang lagi bekerja katakan semangat. Saudara yang lagi ditipu tetap katakan semangat. Yang belum dapat jodoh katakan semangat. Yang sudah dapat jodoh nggak nikah-nikah semangat ya. Karena sekarang ini masa pandemi gini sulit untuk menikah. Karena banyak gereja juga meminimalis pertemuan, seremoni-seremoni apalagi pernikahan kan kumpul 2 keluarga besar. Jadi kalau kemarin ada yang tanya saya, pendeta
Kalau misalkan kita udah daftar gimana? Ah itu kalau itu masih ada excuse. Tapi kalau belum sulit sekarang. Karena gedung juga sulit, gereja juga sulit. Tapi apapun yang terjadi sama-sama bilang sama saya, semangat. Pendeta, tapi saya suka dipukulin sama suami saya. Gimana saya semangatnya? Masa setiap dipukul saya semangat? Pernah dengar, saya nggak mau sebut namanya. Salah satu pegulat wanita profesional di WWE, World Wrestling Entertainment, ya kan, WWE. Tahu nggak kisahnya? Ini wanita jadi pegulat profesional. Karena dia sering disakiti dan dipukul sama suaminya. Jadi dia udah terbentuk, terbiasa. Akhirnya waktu dia masuk ke dalam dunia gulat, jadi profesional dia. Nanti ibu-ibu cari ya, namanya di Google ya. Saya nggak enak nyebut. Pokoknya kalau suami saudara itu suka nyakitin, Pak inget nih Pak, udah ada hukum undang-undangnya KDRT. Jadi jemaat Tuhan, GBHMJ, kalau bisa marah-marah lah, tapi jangan sampai tersakiti. Karena saya terima laporan ada jemaat Tuhan dipukulin. Saya mau bilang Bapak kalau nonton acara ini bertobat. Tapi buat ibu-ibu yang disakiti, ingat. Tekanan membuat engkau naik lebih tinggi lagi. Amin. Mungkin nggak jadi pegulat profesional. Tapi mungkin berkat-berkat Tuhan akan mengalir bagi saudara. Anak-anak saudara diberkati berhasil. Bahkan keadaan yang buruk Tuhan buat menjadi indah. Kenapa? Karena kita percaya. Yang pertama, iman membuat kita bertahan di tengah situasi yang tidak kita sukai. Ada perbedaan antara menyerah dan berserah. Ada banyak kita berpikir kita berserah. Tapi sebenarnya kita menyerah. Berserah dan menyerah itu dua hal yang kelihatan sama. Tapi berbeda dalam konsepnya. Apa maksudnya pendeta? Yang pertama, orang yang menyerah itu pasif. Ya udah. Apa yang terjadi, terjadilah. Tapi orang yang berserah, dia tetap aktif. Dia akan tetap berjuang, mencoba apa yang mampu dia lakukan. Sebagian mulai bilang, tapi kan saya sudah menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Yes, tapi ada bagian manusia dan ada bagiannya Tuhan, saudara. Makanya lagunya bilang begini, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Nah, itu yang saya mau katakan. Jangan pernah menyerah. Berserahlah. Lakukan apa yang menjadi bagian saudara dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Saudara, kalau wanita ini cuma diam dan menyerah. Dia cuma duduk dan lihat Yesus dikerubungi banyak orang. Lalu dia bilang, ya kalau Tuhan mau nyatakan mujizat saya percaya Yesus datang kepada saya. Nih, tidak. Alkitab katakan, dia berjuang. Dia melangkah. Orang banyak menutupi Yesus. Alkitab katakan dia scrolling. Dia coba meraih. Dengan segala kelemahan, dengan segala keadaan tubuhnya karena pendarahannya. Tapi apa yang terjadi? Perjuangannya tidak pernah sia-sia. Hari ini saudara sedang berjuang dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam sekolah, kuliah, dalam pelayanan. Apapun yang Tuhan hari ini percayakan untuk engkau jalani. Lakukanlah dengan setia. Karena mereka yang menabur pasti akan menuai. Yang kedua, apa yang membuat kita melihat kekuatan dalam iman kita? Apa yang kita pelajari dari wanita pendarahan ini? Yang pertama, iman membuat kita bertahan di tengah situasi yang tidak kita sukai. Yang kedua, iman membuat kita berjuang untuk menanti janji Tuhan. Markus pasal 5, 26 sampai dengan 27. Yang pegang Alkitab, lihat baik, saya akan baca dua ayat ini. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Perhatikan. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada apa jemaat? Faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 3 negara besar dengan rating bunuh diri yang paling tinggi ada pada negara Jepang, Korea Selatan, dan Rusia. Iya, sebagian saudara mungkin akan mulai berpikir, kok bisa sih Korea Selatan yang semodern itu, yang kotanya cantik, yang hari ini sedang dilihat oleh banyak negara lain, bahkan Jepang dengan segala teknologi dan segala kesempurnaan negara mereka, kok bisa tingkat kematiannya tinggi sederhana? Karena ternyata di balik segala kemewahan, kecanggihan, hal-hal yang indah, itu nggak menjamin masyarakat memiliki daya tahan yang lebih kuat. Makanya di Jepang itu ada satu daerah, kalau saya catat di sini namanya hutan Aokigahara. Jadi itu hutan tempat orang biasa melakukan bunuh diri. Kenapa? Saking tekanan yang dialami membuat dia depresi,
Sehingga dia pikir nggak ada jalan lain selain dia bunuh diri. Saudara, wanita ini beneran 12 tahun. Can you imagine? Alkitab tulis dengan sangat spesifik. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga seluruhnya habis, tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Harusnya wanita ini punya hak untuk kecewa. Dia punya hak untuk putus asa. Dia bahkan punya hak untuk mengambil jalan, mati aja lah lebih baik. Tapi dia gak pernah lakukan itu. Kenapa? Karena orang yang punya iman, dia akan tetap berjuang untuk menanti janji Tuhan. Saya nggak tahu berapa lama engkau sedang menunggu sebuah keberhasilan. Saya nggak tahu berapa lama engkau sedang menanti sebuah mujizat. Tapi ini yang saya mau tekankan bagi setiap jemaat Tuhan. Pak, Bu, berjuang itu perlu loh. Berjuang itu yang membuat manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Kita ini makhluk yang harus memiliki daya tahan lebih dalam berbagai hal. Kenapa? Karena kita diciptakan sempurna, serupa, segambar dengan Allah. Jadi waktu wanita ini tahu Yesus datang, sebenarnya udah ada banyak penghalang. Pertama dia wanita, dia nggak mungkin menyentuh laki-laki. Kenapa? Bukan muhrimnya. Dan zaman itu sama pengajarannya dengan kepercayaan yang lain. Nggak boleh sembarangan laki-laki dengan perempuan saling bersentuhan. Yang kedua, dia seorang yang dipandang najis. Dan dia sudah 12 tahun, orang tahu siapa wanita ini. Saya percaya ini salah satu wanita yang terkenal dengan penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Tapi waktu dia tahu Yesus ada, dia tetap berjuang. Sekalipun dia harus merangkak. Susah loh, orang banyak mau ketemu Yesus. Bahkan kalau saudara baca lebih lengkap di pasal itu, Yesus sedang mau ke rumah seorang imam yang anaknya sedang sekarat. Ini urusan penting loh, imam panggil Yesus, minta tolong datang doakan anaknya sedang sekarat. Di tengah peristiwa itu, wanita ini datang dan pegang jubah Yesus. Yesus tanya lagi, siapa yang menyentuh aku? Murid-murid berkata, Guru, bukankah orang banyak ada di sekelilingmu? Lalu engkau bertanya siapa yang ada pada aku? Siapa yang menyentuh aku? Tapi wanita ini dia tetap berjuang dan dia bilang apa? Dia mengaku dengan penuh ketakutan. Dengan tulus dia berkata, Tuhan aku yang menyentuh. Dan apa yang terjadi? Imanmu menyelamatkan engkau. Saya mau setiap jemaat Tuhan. Engkau yang sedang terhimpit dalam segala hal. Satu kali Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Ekonomi kita diberkati. Rumah tangga kita dipulihkan. Sakit penyakit kita disembuhkan. Anak kita mengalami pertobatan. Engkau punya keturunan. Whatever. Apapun yang sedang kau alami. Saya rindu satu kali Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Kenapa? Karena kita tetap berjuang. Pak, kalau engkau sebagai kepala rumah tangga, engkau yang sedang menafkahi keluarga dalam keadaan seperti ini tetap berjuang, Pak. Yes, mungkin pendapatanmu berkurang. Bahkan seakan-akan tidak ada kepastian di hari esok. Tapi percayalah, Tuhan sanggup menolong saya dan menolong saudara. Engkau yang sedang menanti keturunan, percaya kuasa Tuhan akan tetap dinyatakan. Dia yang berjanji, beranak cuculah penuhilah muka bumi ini. Saudara yang sedang sakit, imani. Bilur-bilur Kristus sanggup memberikan kesembuhan. Apapun yang sedang kau jalani, orang itu harus mengalami perjuangan. Karena orang yang berjuang, dia punya passion lebih. Apa sih passion? Waktu saya nggak banyak. Next saya akan berbicara tentang the power of passion. Karena passion itu adalah sebuah gairah, sebuah keinginan gitu. Ada semangat di dalamnya. Passion itu kalau dalam konteks rohani adalah sebuah pengharapan. Semangat itu masih di bawah level pengharapan. Orang kalau punya pengharapan, bahkan dia tahu mustahil, tapi dia tetap melangkah. Itu pengharapan. Itu yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Karena realitanya memang terkadang Tuhan izinkan pintu tertutup. Pintu-pintu kesuksesan, pintu-pintu mujizat Tuhan izinkan tertutup. Tapi pengharapan membuat apa yang mustahil menjadi mungkin. Dunia catat kok. Bahkan orang-orang yang dalam tanda petik ya saudara, cacat. Mereka bisa sukses, ya kan? Yang paling sukses jadi seorang motivator namanya Nick Vujicic. Itu dia jadi motivator paling mahal. Kita kalau mau panggil dia untuk memotivatorkan kita dalam waktu 2 jam, itu kita bisa waiting list 1-2 tahun, tergantung jadwalnya. Tergantung nanti Nick Vujicic-nya mau nggak ngomong. Dan biayanya mahal, 2 jam itu bisa 5M saudara, dalam bentuk rupiah. Untuk mendengar seorang yang dalam tanda petik lahir dalam keadaan cacat. Tapi kenapa sukses? Sederhana. Dia punya harapan. Siapa lagi? Peter Dingle. Itu ya dia yang pemeran Game of Thrones. Yang kecil itu. Yang jadi siapa sih pemeran dalam Game of Thrones itu namanya dia. Pokoknya itulah dia yang kecil itu. Dia kan sempat main tuh di film-film besar tuh. Padahal kalau orang bilang wah lahir dalam keadaan tidak sempurna. Tapi karena dia punya harapan jadi orang sukses. Siapa lagi? Indonesia aja lah. Ucok Baba ya kan, Ucok Baba itu sukses itu dia, lumayan itu. Siapa lagi? Daus Mini, 3 kali nikahnya. Saudara yang normal berapa kali nikah? Belum.
Tapi betul, bukan karena kesempurnaan yang saya dan saudara miliki. Tapi ketika engkau punya harapan. Milikilah harapan sebagai orang percaya. Orang boleh berkata, tapi kan kamu bodoh. Tapi kan orang berkata, saya gak mampu. Iya, biarin aja. Perkataan orang tidak memberikan jaminan apapun. Perkataan Tuhan yang akan memberikan jaminan. Karena itu Alkitab katakan Daniel dalam gua singa. Ada harapan sehingga dia keluar dari gua itu. Alkitab katakan Sadrak, Mesak, Abednego lepas dari dapur api. Kenapa? Dia punya harapan. Bartolomeus orang buta yang murid-murid bahkan berkata, diam engkau buta, engkau memanggil dengan berteriak-teriak. Tapi karena dia punya harapan, dia melihat. Wanita Kanaan yang disamakan dengan anjing. Wanita ini datang dan berkata, tolonglah aku guru. Tapi Yesus berkata, tidak pantas memberikan roti yang disediakan kepada anak dan dilemparkan kepada anjing. Tapi kenapa dia tetap melihat mujizat? Dia punya harapan. Orang kalau gak punya harapan tuh biar tinggal satu rumah. Keadaannya tuh gak ada sukacita. Selalu penuh dengan underestimate gitu. Maksudnya kayaknya susah, kayaknya mustahil. Ini tahun-tahun berat, gak apa-apa. Tetap melangkah aja. 2020 boleh menjadi tahun kesukaran. Tapi Gembala Jemaat kita Bapak Pendeta Helmianto menekankan 2021, 2022 tahun kelimpahan bagi saya dan saudara. Karena itu bertahan dan berjuang, maka engkau akan melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Kita tutup kepada firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup saya dan hidup saudara. Dan kita akan tetap melangkah dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada siang hari ini. Hamba percaya impartasi semangat yang hamba sampaikan melalui firman ini menjadi sesuatu yang baru, rema di hati jemaat Tuhan. Siapapun yang menyaksikan live streaming ini, mereka kembali melangkah untuk berjuang. Betul, realita yang kami hadapi adalah berat. Tapi kami percaya Yesus menggandeng tangan kami. Bahkan Mazmur katakan sekalipun kami jatuh, kami gak akan sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman ini dapat kami renungkan dan kami kerjakan. Apa yang ditabur di hati kami berakar, bertumbuh, berbuah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus bersama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.